Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips sukses di bull market tahun 2025. Nah, sebelum video ini dimulai, ingin saya ungkapkan bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah analisa internal, bukan acuan investasi atau ajakan jual beli. Jadi teman-teman harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset yang memiliki risiko sangat tinggi. Sehingga segala keputusan keuangan apapun yang teman-teman ambil adalah tanggung jawab teman-teman pribadi. Di sini saya mau mengungkapkan ke teman-teman bahwa saya ini ingin lihat teman-teman sukses di bull market. Jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ini pengen semakin banyak orang, semakin banyak teman, semakin banyak saudara yang untung di market. Namun teman-teman harus paham, market itu tidak seperti itu cara kerjanya. Ketika ada yang menang, ya mohon maaf harus ada yang kalah dan itulah market. Itulah mengapa di sini saya ingin menjabarkan ke teman-teman tips, kemudian cara menghindari kesalahan-kesalahan tertentu supaya teman-teman selamat dulu lah. Awalnya selamat dulu, baru belajar. Setelah itu teman-teman bisa memperoleh yang namanya keuntungan. Karena data juga menunjukkan yang udah beberapa kali saya ungkapkan, 95% traders itu akan gagal ketika bull market. Jadi teman-teman bayangkan ya, gimana di bear market ketika bull market semua narasi ini naik dengan signifikan, banyak sekali liquidity, hold Bitcoin aja tidur udah naik berkali-kali lipat. Lalu bagaimana dengan bear market? Ketika likuiditas sangat rendah, oke, tidak ada narasi yang seksi, kemudian harga Bitcoin cenderung turun. Pasti teman-teman justru nggak bisa selamat sama sekali. Jadi di bull market ini teman-teman harus selamat dulu, harus belajar dulu baru bisa memperoleh keuntungan. Nah, karena ini data dari CoinTree ya, ada beberapa Bitcoin milioner, bahkan mungkin Bitcoin bilioner. Ada banyak sekali teman-teman orang ini yang berhasil merubah nasibnya di kripto. Tapi ingat, banyak juga orang yang justru mengalami kerugian di market kripto juga. Jadi meskipun teman-teman ini udah belajar, teman-teman ini udah paham technical analysis, kemudian narrative analysis, kemudian fundamental analysis, atau saya bilangnya selalu dengan research ya, technical research, fundamental research, narrative research. Belum tentu teman-teman ini pasti untung. Tidak ada jaminan teman-teman ini bisa memperoleh kekayaan, keuntungan di market karena ya market ini one sum game ya. Ada yang menang, ada yang kalah dan ya seperti itulah ya cara dunia bekerja. Jadi banyak sekali memang orang yang sudah berubah hidupnya, berubah nasibnya ketika mereka ini berinvestasi di market crypto. Dan satu hal yang saya pelajari dari berbagai kisah sukses yang ada, ini adalah mereka mengadopsi yang namanya long term thinking. Jadi mereka ini in here for long term. Jadi mereka nggak kesini buat 1-2 hari, 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Mereka di sini untuk 1-2 dekade ke depan. Sehingga ya kalau kita tarik dalam jangka panjang harga cryptocurrency, Bitcoin itu selalu hampir bisa dipastikan mengalami yang namanya kenaikan. Jadi kalau teman-teman punya conviction dengan aset masa depan dan in here for a long run, ya for the long term, ya kamu pasti akan memperoleh yang namanya keuntungan. Karena dalam jangka panjang, ya ini akan selalu naik. Tergantung kamu ini masuknya di mana dan setiap orang ya rezekinya ini berbeda-beda. Ada yang deserve Bitcoin di 20.000, ada yang deserve Bitcoin di 40.000, ada yang deserve di 70.000, ada yang deserve mungkin di 100.000 yang mana ya dalam jangka panjang tetap akan mengalami kenaikan meskipun ya pasti naik turun ya, namanya investasi nggak bisa tegak lurus ya naik ke atas. Dan di cryptocurrency sendiri, oke, ada banyak cerita-cerita yang saya bilang anomali dan juga outlier. Di mana di sini ya dari CNN dijelaskan dua pemuda ya, saudara ini. Mereka ini adalah satu penjaga gudang, satunya ini adalah cleaning service. Mereka berdua ini akhirnya cuan maksimal di koin yang namanya Shiba Inu. Dan akhirnya mereka untung sampai puluhan juta dolar dari uang yang hanya ratusan dolar saja. Saya pun juga memperoleh keuntungan di Shiba Inu dan it was one of the best trade of my life yang merubah ya titik hidup saya. Dan sebenarnya itu juga nggak satu-satunya, itu hanyalah salah satunya. Dan Shiba Inu pun saya juga hanya dengan modal ratusan dolar ya menjadi miliaran. Jadi akan banyak cerita seperti itu karena di 2024 ini juga banyak sekali ya cerita-cerita tentang orang merubah 1-2 hal menjadi banyak hal, menjadi keuntungan yang sangat luar biasa. Jadi crypto market is a life changing place, is a life changing universe. Jadi teman-teman harus memahami ya, oke, this is a very high risk play, this is a very new world, and this is the future. Oke, jadi
Kalau kita ngomongin future ya, teman-teman harus lihat jangka panjang ya. Dan kalau teman-teman mau dalam tanda kutip ya di sini berinvestasi pada proyek-proyek yang sangat spekulatif, teman-teman harus ya memiliki manajemen risiko yang bagus. Kenapa di sini saya masih mau bilang ke teman-teman bull run di 2025, apakah saya masih optimis dengan bull run 2025? Ya kita mungkin rewind beberapa video ke belakang ya. Ketika saya sangat bullish dengan Oktober ya, kita beri nama Oktobull. Saat itu banyak orang bearish dan Bitcoin bounce 75% dari Oktober, bahkan lebih. Dan ketika saya bilang juga ya potensi bounce altcoin dan top 3 altcoin yang dibeli itu mungkin beberapa video yang lalu ya saya bilang Ethereum bottom di 2000 dan kejadian sekarang di 4000. Kemudian saya bilang juga Solana is a nice to buy dan juga TRX dari video yang saya buat itu udah naik 2 kali lipat. Jadi saya memang masih percaya bull market ini akan terjadi dan masih berulang sampai tahun 2025 ya. Jadi sampai akhir tahun depan. Kenapa ya? Pertama, dari tesis 518 hari setelah halving itu adalah top dan 518 hari setelah halving itu di September 2025. Jadi saya masih percaya top dari siklus market ini sampai akhir tahun depan. Dan target harga kalau saya lihat dari diagonal line ini saya masih ketemu intersection di 120.000. Jadi saya pribadi masih percaya ya Bitcoin ada chance ke 120.000 dengan topnya di akhir tahun depan. Sehingga kalau kita ngomongin bumpy road harganya pasti koreksi ya naik turun kemudian naik lagi sampai ke 120.000 sampai akhir tahun depan ya ini akan banyak sekali play yang bisa kita mainkan ya play untuk membeli altcoins ya rotasi dari naratif ke naratif dan memperoleh keuntungan. Meskipun demikian ya teman-teman harus memahami kalau saya nggak bisa bikin video ini terus-terusan juga. Ada time sensitive information yang mana kita selalu sebarkan di Discord. Jadi ada link Discord di bawah ini, kita akan membagikan informasi dan juga edukasi harian tentang informasi-informasi seperti ini yang sangat teman-teman butuhkan. Jadi link Discord ada di bawah. Ngomongin masalah altcoin, saya juga masih melihat ya bahwa ada potensi drop Bitcoin dominance. Kalau kita lihat ya selling pressure dari Bitcoin dominance di sini udah mengalami kenaikan yang signifikan dan teori 212 hari ya setelah halving itu biasanya ya ini altcoin season ini masih valid di mana kita melihat ya dump atau penurunan dari Bitcoin dominance ini akan memberikan kenaikan harga dari berbagai altcoins dan kita masih di sana ya kita masih OTW Bitcoin dominance ini mengalami yang namanya penurunan sehingga berbagai altcoins yang kita gandang-gandang akan menjadi the next wave, the next naratif ini bisa mengalami kenaikan sampai berkali-kali lipat. Jadi teman-teman harus paham ya altcoin rally atau orang bilangnya altcoin season ini ada chance ya untuk terjadi lagi di Q1 2025 ya sampai ya mungkin ya Q2 2025. Lalu gimana caranya sukses di bull market tahun 2025 ini? Pertama itu adalah be early. Nggak ada orang ini yang terlambat terus sukses. Kalau teman-teman mau sukses di sekolah pun memiliki ranking yang bagus, teman-teman harus jadi murid teladan ya. Kalau sekolahnya masuk jam 7 pagi, setengah 7 pagi harus sudah di sekolah. Jangan jadi orang-orang terlambat. Sama seperti bisnis apapun. Orang yang misalkan bisnis es viral ya. Yang mana mereka yang masuk belakangan setelah es viral itu udah viral ya di TikTok, kemudian di pinggir jalan semua udah jualan. Kalau kamu mau ikut jualan, kamu gak akan bisa memperoleh keuntungan maksimal. Tapi kalau kamu lihat trennya itu akan terjadi dan kamu memposisikan diri sebelum hal itu terjadi. Ya, bayangkan kalau kamu yang pertama jualan es viral itu dan hingga akhirnya es tersebut viral. Kamu pasti menjadi orang pertama ya. Kamu jadi market leader. Kamu akan mungkin memiliki banyak cabang dan kamu franchise-kan sehingga kamu bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi di kripto pun sama, be early. Jadi orang yang pertama. Jangan hanya jadi satu-satunya, tapi kamu juga harus jadi yang pertama ya. Karena ada yang namanya the greatest fools theory, yaitu adalah teori yang mengungkapkan market spekulatif seperti cryptocurrency itu bisa mengalami kenaikan karena ada orang bodoh lain yang membeli di harga yang lebih tinggi. Ada orang yang membeli di harga 300 sehingga harga itu naik ke 500. Dan orang yang membeli di 300 biasanya jual di 500 ke orang bodoh lain yang membeli di 500 hingga akhirnya harganya ke 1.000, ke 2.000, ke 3.000, ke 10.000 dan seterusnya. Jadi ada orang lain yang merasa bahwa saya akan membeli di harga yang lebih tinggi. Dan jangan jadi teman-teman ya yang membeli di harga yang paling tinggi. Jadi beli di harga yang murah dan jual di harga yang paling tinggi.
Karena saya masih percaya ya, crypto is the future. Kalau kita ngomongin emas, ya itu mungkin di 1900-an ya. Properti di 1950-an, saham di era 2000. Sekarang ini eranya masa depan ya, sampai 2050, 2030 and so on. Jadi posisikan diri dan kita masih cukup early kalau kita lihat dalam jangka panjang. Dan market cycle theory ya, di mana di sini saya merasa ya kita ada di level-level yang kita bilang ya, di publik. Kalau sekarang, publik udah mulai masuk ke kripto, tapi kita belum melihat yang namanya new paradigm. Jadi saya masih percaya ya, Bitcoin 100.000 ini ada di sekitar publik seperti ini ya, dan ketika di 120.000, ini mungkin kita udah memasuki ya era new paradigm. Jadi orang-orang yang smart money ini mungkin belinya di akhir tahun 2022. Kemudian institutional investor ini belinya di sekitar 2023 ketika kita tahu harga ini mengalami kenaikan karena approval ETF dan publik ini membeli ya setelah ETF ini launch. Jadi you get Bitcoin at the price that you deserve ya. Juga ngomongin masalah early, kadang di kripto ini sebelum suatu token tertentu ini masuk centralized exchange untuk mereka mengalami yang namanya listing, ada juga ya pre-listing atau kita sebutnya dengan ICO, initial coin offering, atau pre-seed atau fase-fase di mana teman-teman ini bisa beli duluan sebelum rilis. Sama seperti koin Supra ya, yang mana kita sangat bullish dan saya pribadi riset Supra ini sampai 2 tahun, teman-teman. Bayangkan saya pribadi riset sampai 2 tahun dan ini salah satu wallet yang kita ikutkan dengan ICO-nya Supra dan ya naik 20 kali lipat untuk Supra dari harga kita saat ICO. Dan di kripto pasti ada play-play seperti ini ya. Kalau teman-teman balik lagi mau tahu ya play-play apa lagi yang kita mainkan, karena pasti ya informasi yang sangat sensitif seperti ini nggak bisa kita bagikan di sini. Jadi teman-teman langsung join aja Discord kita di bawah. Nah, 2, jangan batasi potensi keuntungan. Di mana teman-teman harus paham ya, kripto ini ada 2 partai ya, partai orang kolot atau kedua partai orang yang penting cuan ya, atau YPC. Jadi orang-orang yang di YPC ini mereka nggak peduli trade anything. Kalau memang naratifnya ini lagi ke naratif tertentu, misalkan meme atau NFT ya kita jangan gengsi. Oke, saya nggak mau trade NFT, saya nggak mau trade meme coins karena untuk apa ya? Saya mengotori ya tangan saya, atau saya hanya mau trade koin-koin yang memiliki fundamental. Itulah mindset yang kurang tepat kalau teman-teman here in for money ya, bukan here in for eksistensi ya. Jadi jangan teman-teman saya nggak mau ya kalau itu meme coins dan lain sebagainya. Jangan batasi potensi cuan kalian karena di kripto ini ada banyak sekali sektor, ada banyak sekali naratif, dan kalau memang sektornya yang lagi jalan adalah sektor community atau berbagai meme coins yang itu masuk ke dalam sektor community, ya nggak ada masalah teman-teman membeli meme coins ya. Karena untuk apa? Membatasi potensi keuntungan. Kalau dulu di 2021 saya hanya mau beli Bitcoin atau altcoin seperti Cardano, BNB. Ya memang saya juga trade berbagai koin-koin tersebut. Namun teman-teman harus memahami ketika saat itu saya berpikir, saya nggak mau beli meme coin, saya nggak mau beli Shiba Inu, the next Dogecoin. Ya saya mungkin nggak ada di titik ini sekarang. Jadi fortune always favors the bold. Teman-teman harus memahami. Saya paham ini risikonya tinggi, saya bisa kehilangan uang saya, tapi ya saya masih muda, saya bisa bekerja lebih keras lagi untuk mempelajari aset masa depan yang potensi kenaikannya ini luar biasa tinggi, bahkan infinity ya. Seperti yang saya dapatkan di Shiba Inu dulu. Nah, keuntungan bisa datang dari manapun ya. Ini juga salah satu side wallet saya yang saya buat ya, quotes and quotes main-main. Jadi 90% portofolio saya pribadi itu di Bitcoin dan juga di Ethereum. Dan saya juga masih memiliki 10% sisanya, yang mana itu biasanya ya saya tradekan untuk berbagai altcoin yang ada, dan kurang ya dari 1% portofolio saya itu di meme coins. Jadi ini saya berhasil juga ya merubah 5.000 ke 157.000 dengan keuntungan ya yang paling tinggi saya dapatkan di Fartcoin ya. Di Fartcoin itu saya untung sekitar 16.000%. Jadi Fartcoin itu salah satu AI agent coin juga yang mana sekarang udah 1 billion US dollar market cap-nya. Jadi itu saya beli di harga, lupa saya harganya, tapi saya hanya membeli $1.000 dan itu menjadi 160.000 dolar ya. Jadi hampir 2 miliar ya dari modal yang hanya 16 juta aja. Jadi itu untuk Fartcoin dan berbagai ya meme coins play lain yang akan kita share juga ya teman-teman. Balik lagi join Discord di bawah ini. Ketiga, fokus pada bias satu arah. Saya tahu teman-teman ini punya fantasi memainkan yang namanya market neutral strategy, di mana teman-teman ini saya mau buy dan juga short coin di saat yang sama, karena selalu ada
dip di bull market. Dan saya harus tekankan ke teman-teman bahwa dip is for buying in bull market. Jangan coba fight the trend, ya, jangan coba shorting, terutama di trend market yang sangat kuat. Mengapa? Karena memang teman-teman bisa memperoleh keuntungan ketika shorting. Harga ini bisa turun 10-20%. Tapi untuk apa kita memperoleh keuntungan 10-20% kalau kita bisa tinggal tidur aja, harga ini bisa naik 200-400%. Jadi itu terbalik ya mindset untuk risk to reward-nya. Saya akan mengajarkan shorting ketika marketnya ini turns dari bull market ke bear market. Jadi jangan mencoba ya bermain dua kaki, ya dua arah, ketika arah utamanya ini adalah satu, yaitu adalah naik ke atas. Ini teman-teman akan lebih banyak ya mengalami yang namanya kerugian atau kesalahan positioning di market. Keempat, ini adalah keep on learning. Saya tahu bahwa sampai di titik ini pun saya pun juga tetap masih belajar. Saya pun merasa bahwa market ini tempat yang sangat dinamis. Saya pun harus terus ya meningkatkan kemampuan saya, ya pemahaman saya terhadap informasi-informasi yang saya peroleh ya, karena market berubah terus. Apalagi teman-teman yang mungkin baru cycle pertama. Jadi teman-teman harus memahami bahwa edukasi dan informasi itu adalah kunci untuk memenangkan market cryptocurrency. Dan kita pasti nggak bisa terus-menerus ya upload edukasi di channel YouTube karena butuh bikin PPT ya, butuh syuting, butuh editing dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau time sensitive calls, time sensitive information, time sensitive education, yuk gabung komunitas Discord kita, linknya ada di bawah. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.